siang pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Jumat 5 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Kita menuju ke berita pertama. Pada Selasa lalu digelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat, penyerahan SK jabatan profesor, serta penerimaan dosen program S3 lingkup Universitas Hasanuddin. Upacara ini dilangsungkan di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Latifah Tulhairani dalam Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di Gedung Rektorat Lantai Dasar Universitas Hasanuddin dan saat ini saya sedang berada dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat, penyerahan SK jabatan profesor dan penerimaan dosen lulusan program Dr. S3 dalam lingkup Universitas Hasanuddin. Dimulai sekitar pukul 2 siang hingga 3 sore, upacara ini dilangsungkan dengan pembacaan SK Rektor terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat lingkup Universitas Hasanuddin. Total terdapat 12 pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat serta diberikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama memangku jabatan. Selanjutnya terdapat 23 aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat pada jabatan barunya. Meliputi Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua dan Sekretaris Departemen, serta Kepala Subbagian Lingkup Universitas Hasanuddin. Hari ini tadi yang dilantik untuk di level eselon 2 ya, para dekan kita, wakil dekan FKG, ada Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan, ya, dan beberapa ketua dan sekretaris GPM serta Ketua dan Sekretaris Departemen dan Kasubag. Para ASN yang menduduki jabatan barunya dilantik langsung dan diambil sumpahnya oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Diikuti dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan fakta integritas dan pernyataan kinerja. Turut menjadi saksi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi. Selanjutnya terdapat 11 dosen yang diangkat dalam jabatan profesor atau guru besar. Yang selanjutnya diberikan tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan sebagai profesor atau guru besar sesuai ketentuan yang berlaku. SK diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Dan terakhir terdapat 6 dosen lulusan S3 atau program doktor dari dalam dan luar negeri periode September 2022 hingga Februari 2023. Penyerahan SK dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin didampingi oleh para wakil rektor dan sekretaris universitas. Ya, alhamdulillah tentunya pesan kita adalah bagaimana semua memahami tugas dan fungsinya dan melakukan percepatan strategi yang baik agar apa yang menjadi indikator kinerja utama kementerian harus segera dicapai oleh Universitas Hasanuddin dengan cepat. Dalam sambutannya, Rektor Unhas mengingatkan terkait indikator kinerja utama yang capaiannya akan selalu diukur dan harus segera diwujudkan. Beliau menegaskan bahwa tugas yang diemban merupakan wujud tanggung jawab yang merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang. Latifah Tulhairani, Unhas TV. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu tepatnya pada Rabu kemarin dengan menghadirkan seorang ahli odontologi forensik dari Jepang, yakni Profesor Matsasugu Hashimoto. Kuliah tamu ini berlangsung di ruang Molar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan program Unhas hari ini bersama saya Zulkarnain. Dan saat ini saya sedang berada di Fakultas Kedokteran Gigi di mana pada hari ini 3 Mei 2023 sedang berlangsung kegiatan kuliah umum dengan tema odontologi forensik.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Irfan Sugianto, Master Medical Education PhD. Kemudian, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan menghadirkan salah seorang ahli odontologi forensik, yakni Profesor Masatsugu Hashimoto dari Tokyo, Jepang. Pada kesempatan kali ini, Profesor Masatsugu Hashimoto membawakan materi dengan tema The Importance of Forensic Odontology and Forensic Anthropology in the Society. Setelah pemaparan materi, kembali dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh para staf dosen, para mahasiswa, dan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi. Sementara itu, Dr. Gigi Irfan Sugianto menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan rutin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan indeks kinerja utamanya pada IQ 6 terkait dengan kerjasama luar negeri. Betul sekali, jadi ini merupakan salah satu upaya kita, upaya FKG Unhas dalam rangka pencapaian indeks kinerja utama terkait dengan IQ 6, kerjasama luar negeri, dan termasuk salah satunya adalah dengan kuliah tamu ini akan memberikan kita hubungan yang lebih baik lagi dengan Universitas Mitra, khususnya untuk saat ini dengan Tokyo Dental College. Nah, selain kuliah tamu nanti akan kita lanjutkan lagi dengan kerjasama. Jadi insya Allah setelah kuliah tamu ini kita akan melakukan penandatangan kerjasama. Baik nanti bentuk kegiatannya staff exchange, kemudian joint research dan joint publication. Jadi merupakan langkah awal bagian dari proses kerjasama dalam rangka pencapaian IQ dalam khususnya IQ 6 terkait dengan kerjasama. Ya, jadi ini merupakan salah satu kegiatan kuliah tamu yang hari ini menghadirkan pakar odontologi forensik dari Tokyo Dental College. Jadi beliau profesor di bidang antropologi forensik, Profesor Masatsugu Hashimoto. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan kuliah tamu yang rutin kita lakukan. Jadi dalam tahun ini kita sudah melaksanakan kuliah tamu dari berbagai macam bidang ilmu. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang sifatnya rutin dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di FKG Unhas. Jadi kuliah tamu ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan. Sebelum pandemi, pada saat pandemi pun kita punya sifatnya monthly virtual meeting dengan pemateri ataupun profesor dari luar negeri. Dan setelah pandemi, sejak Januari kemarin kita sudah melakukan lebih dari 15 kali kuliah tamu, dan ini tetap akan kita laksanakan secara rutin dengan mitra-mitra luar negeri, baik diundang secara offline ataupun kita akan melakukan secara virtual. Saudara, tentunya kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dilakukan tidak hanya oleh Fakultas Kedokteran Gigi, namun semua fakultas hingga departemen yang ada di Universitas Hasanuddin, mengingat kembali kegiatan ini termasuk dalam peningkatan IQ Universitas Hasanuddin. Zulkarnain dan Alvin, Unhas TV. Berita selanjutnya kembali dari Fakultas Kedokteran Gigi yang menjadi penyelenggara INASFO atau Indonesia Symposium of Forensic Odontology keempat, di mana ini merupakan kegiatan ilmiah internasional yang menghadirkan para pakar di bidang odontologi forensik dari berbagai negara. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Latifah Tul Hairani dalam Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin dalam kegiatan Simposium Odontologi Forensik Indonesia yang keempat. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 4 sampai 5 Mei 2023. Kegiatan ini menghadirkan para pakar di bidang odontologi forensik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Terdapat 14 pakar yang menjadi pembicara pada simposium ini.
Di antaranya berasal dari Jepang, Thailand, Amerika Serikat, dan Indonesia. Simposium ini diikuti kurang lebih 300 peserta, mulai dari mahasiswa hingga dokter spesialis. Kegiatan ini sebenarnya untuk memperkenalkan lebih jauh apa yang disebut dengan odontologi forensik. Kita tahu bahwa odontologi forensik ini sangat penting peranannya dalam hal identifikasi jika terjadi bencana. Dan kita Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah semacam supermarket bencana. Kita tidak mau minta bahwa banyak bencana, tapi demikian kira-kira faktanya bahwa Indonesia itu sangat banyak bencana, mulai bencana alam, kebakaran, transportasi, laut, udara dan sebagainya. Sehingga diperlukan identifikasi korban, ya, terutama jika dalam jumlah banyak, itu kewalahan polisi mengidentifikasi. Maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memperkenalkan ilmu ini agar dokter-dokter gigi mengetahui bagaimana dan peranan dokter gigi dalam hal identifikasi korban. Simposium ini menjadi agenda rutin yang digelar tiap 2 tahun sekali. Kini, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin mendapat giliran menjadi panitia pelaksana dan bekerja sama dengan Ikatan Odontologi Forensik Indonesia. Mengusung tema Incorporating Recent Advances and New Technologies for Delivering Good Evidence in Forensic Odontology, kegiatan ini resmi dibuka pada Kamis 4 Mei di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin. Harapan kita bahwa UNHAS akan menjadi leading sektor dalam pengembangan bidang odontologi forensik ini, sehingga harapan masyarakat di mana UNHAS turut berperan aktif ketika misalnya ada terjadi bencana, baik natural disaster ataupun aircraft disaster, maka UNHAS wajib untuk ikut berperan aktif dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya kegiatan yang berstandar internasional ini menjadi salah satu langkah bagi Universitas Hasanuddin dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama, yakni mampu bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Di simposium hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan universitas-universitas mitra, dan ke depan kita harapkan selain kegiatan-kegiatan simposium juga diikuti dengan kegiatan akademik yang lain, misalnya dengan joint research, joint publication. Harapan kita pembicara-pembicara dari luar negeri, universitas mitra di luar negeri, kita bisa mengembangkan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi penelitian dan juga pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga kedepannya Universitas Hasanuddin dapat berkolaborasi dan berkomitmen bersama dalam mencapai indikator kinerja utama. Latifah Tulhairani, Unhas TV. Kuliah Bestari Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau MDGB PTNBH dilaksanakan pada Kamis kemarin di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali di program Unhas hari ini bersama saya Aminah Rahma Ahmad. Tepat pada hari ini 4 Mei tahun 2023 dilaksanakan Kuliah Bestari Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau MDGB PTNBH yang bekerja sama dengan Dewan Profesor Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Senat, tepatnya di lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Kuliah Bestari MDGB PTNBH ini mengangkat tema Profesi Dosen, Ekspektasi dan Realita dengan dimoderatori oleh Profesor Dr. Andi Pageran Bunta, SHMH DFM. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah secara luring di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Sedangkan secara daring melalui Zoom meeting dan live streaming melalui akun YouTube Senat Akademik Universitas Hasanuddin.
Dihadiri oleh 4 narasumber, yakni Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Sofwan Effendi MID selaku Direktur Sumber Daya Rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Syatrio Sumentri Bojonegoro, Direktur Jenderal Dikti periode 2000 hingga 2009. Dan yang terakhir, Profesor Akmaloka, PhD, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010 hingga 2014. Saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana Kuliah Bestari pada hari ini, Ibu Profesor Dr. Dorpuji Astuti. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Bagaimana Kuliah Bestari pada hari ini dapat menunjang atau mendukung Unhas bagi PTNBH, Prof? Ya, Unhas kan ini kan pertama masuk sebagai anggota PTNBH yang ke-10. Ya, kemudian sekarang PTNBH itu sudah bertambah, sudah 21, katanya tadi akan bertambah 3 lagi jadi 24. Ya, di situ salah satu untuk bisa tetap mengembangkan ilmu dan memberikan rekomendasi ke universitas, dibentuk yang namanya Majelis Dewan Guru Besar. Nah, ini sekarang inilah yang kita lihat, yang adik-adik lihat hari ini, ya, di mana setiap universitas itu diberikan kesempatan untuk mengadakan suatu seri kuliah, ya, jadi seri kuliah berkaitan dengan yang dinamakan kuliah bestari. Nah, yang lalu itu dari universitas yang lain, Gajah Mada kalau nggak salah, itu sudah mengangkat mengenai bagaimana profesor kehormatan, ya. Nah, kami ini di sini di Unhas mengangkat tema yang lagi hangat-hangatnya dengan peraturan Menteri PAN-RB itu yang nomor 1 2023 berkaitan dengan dosen. Ya, temanya ini yang lagi hangat itu berkaitan dengan kewajiban dosen, ya, dengan PAK untuk kenaikan pangkat, dan ini tentunya akan membuka semua wawasan baik dari birokrasi yang ada di Unhas sendiri maupun dosen ataupun yang ikut melalui YouTube, ya, bagaimana pemikiran dari para narasumber tadi yang kita sudah lihat, ya, mulai dari Ditjen, ya, tadi, dan kita lihat mantan rektor dari ITB dan kemudian juga mantan Ditjen juga Pak Satrio itu mengangkat sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, ya, jadi kewajiban dan permasalahan sendiri itu kita harus selesaikan hak kita sebagai dosen, ya, untuk melaksanakan 3 hal yang utama saat ini tuh gimana caranya menyelesaikan 3 pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan itu semua kan kaitannya itu berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan publikasi, dan berkaitan pendidikan, kewajiban yang luar biasa. Nah, ini tadi cepat tuntas, ya, dia diangkat dengan baik, dan kita sekarang mengerti bahwa akan ada aturan baru, ya, yang akan dilakukan khusus untuk dosen, yang tidak akan disamaratakan lagi. Itu yang kedua, bagaimana universitas sendiri ini akan melihat, akan membenahi ke dalam, ya, permasalahan mengenai tenaga dosen, apakah itu dalam bentuk NIDK ataupun adanya pengangkatan sendiri dari universitas tersebut. Kira-kira itu yang paling baik, Prof. Sebagai tuan rumah pelaksanaan Kuliah Bestari hari ini, apa harapannya Prof terhadap Unhas sendiri sebagai PTNBH? Nah, kita berharap, ya, dengan adanya semua sebagai tuan rumah, kita mendapatkan masukan, banyak masukan, yang nanti akan keluar sebagai ya, rekomendasi, ya, policy brief yang akan kita berikan, kita laporkan ke MDGB dalam hal ini ke ketuanya, dan ini mungkin akan menjadi suatu bahan masukan untuk ke yang bersangkutan yang lebih tinggi, ya, bahwa inilah pemikiran Dewan Profesor yang ada. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Terima kasih. Kuliah Bestari MDGB PTNBH ini dapat menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat memaksimalkan kegiatan Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH. Semoga ke depan Unhas dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Ladies and gentlemen, welcome back to Unhas TV in the Unhas Worldwide program. So today, we're with Miss Olivia as our guest tonight. She is one of the awardees of Istanbul International Inventions Fair in 2023, which is also in this year was held together with the world's biggest aeronautic, space and technology festival, the Technofest. Good evening, Miss Olivia. Good evening. How are you today? I'm good, thank you. Good to hear that. Okay, just want to confirm, currently are you in Turkey? Yes, I'm in Turkey now. So I was curious, how was the Turks' reaction about Indonesia? Turk reaction. Okay. Actually, they don't really excited, not really want to know about us, but some people tell me that they know about Indonesia. I know one people that he know Indonesian language. So he speak Bahasa with me. He speak Bahasa with me. We've been followed in Instagram like that. Yeah, so most people don't know Indonesia, but some people know about Indonesia. That was awesome that you have a company there. All right, so what is the purpose of your journey to Turkey? Can you explain this like briefly to us? So yeah, as you can say, you say before, I attended ISIF, so I participant one of even in Turkey with my team, like a Lego team. So we go to attended the event where we've been prepare from 2022. I mean, what is that? 2022. I'm sorry. Yeah, we've been prepared from December 2022. So you've been prepared for like a year for this event, right? Yes. That was a long time. But it was paid off gladly. So, as an awardee of ISIF, can you explain about your role in this event? Like, what are you doing with your team? What competition did you join? So yeah, me and my team was joining this ISIF. We introduce our products, our invention to judges, to the people that visit the event. About our invention. It's augmented reality comics. What is that? We explain about our project, and just a moment ago, we have explained to other people about our project, and we hope we can find funding from investor. But yeah, we can see we just receive. We just didn't receive the a result, but we can wait for investor. We have their card name too. Yes, that's our own. Well, this event was really gives out an opportunity, like a huge opportunity to get investors from abroad. So yeah, that was really awesome things about ISIF. So what was your expectation regarding ISIF before you went to Turkey, and how did it turn out after you actually attend the event? Oh yeah, the first one is I want to win. I want to be a winner with my team, okay? And yeah, mostly we want to make other people know about our
culture. Actually, our invention is about Lontara. So in Makassar is Lontara alphabet. So we want to make other people in other countries, especially Turkey, know about our Lontara. A lot of them like it. When it was like, oh, this is interesting, and they want to learn about our Lontara. And it's I not expecting my expectation is not that big, but we got a silver winner. Yeah, so the second winner, so silver medal. Just announced one one day ago, 1 day ago. So yeah, and I was like, oh my God, I didn't expect that, but thank you, thank God. And the next is I hope I can find another relationship with another people in these countries, and yeah, a lot of people following me in social media, and yeah, that's my expectation. It's really great, more than my expectation, actually. Yes, it is incredible that you could take the local product and even showing up to the world about the Makassar Lontara and those kind of Yeah. things. Yes. And you also mentioned about the relationship. Yeah, I hope you could actually connect with people with the long term from this event. And what was the most memorable thing for you about Turkey? Did you guys get to travel around the country or? Actually, I want to tell you about this unfortunately memorable things. It's so when I just arrived in Turkey, uh, we went to the apartment we have been booking. We used train, and the train I was holding my phone, and my friend says, you can put down your phone first because we need to, yeah, this is the first time we come to another people's country. So I was like, oh, okay, I will take it down. So put it on my pocket, and it's been stolen. In the train? And yes, in the train, and I was like, imagine that I have spending my 12 days in Turkey without phone. Like, oh my God, what I should do? And I was like, and first one, I told my families first. I was like, I can what is it? Context and text you um real yeah, in at my phone because my phone was stolen by someone's in Turkey and at the train, like blah blah blah. And my family's like, oh, okay, we can buy another phone when you back to Indonesia. And it's like, oh my God, I must spend my 12 days in here without phone. Like uh, now, now I use my laptop to contact text people to yeah do social media. Like that's really unfortunately Fortunate event, happy. yes. It is the most memorable, probably like the most valuable lesson that you get on Turkey. Yes. Well, glad that you have your laptop to contact your family. Yes. So, Miss Olive, do you have any tips or tricks for your junior or the next ISIF awardees from Hasanuddin University or anyone who wants to pursue the same journey as you? Okay, tips and tricks. Actually, I will start with relation. When we want to attend something, maybe event, you need to
have a relationship, good relationship. Actually, maybe someone's like, oh, I'm introvert. I don't know how to talk with people, blah, 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 blah. Actually, I'm introvert too. I just have maybe 5 friends in my whole life. But it's not a big trouble to have a relation. We can, the first one, we can attend maybe a unique kegiatan mahasiswa, UKM, like that. Like that, you can attend a UKM. Actually, I'm a part of UKM PSM Unhas. Yes. Yeah. And another tips is, yeah, you must searching, browsing about event, and especially if you want to go to another country, so you can search about event in another countries like this event. Actually, I know this from my friends. So yeah, the relation is the first things you have, you must have in your life if you want to being great students. Like, yeah, my friends told me that, hey, if you want to join this event, yeah, blah 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 blah. And I was like, oh, okay, right, great event. Let's look. Yeah. So I think is the first one is if you want to attend any event, it's about the relation, and you got the experience of then you go to the event, you can serve, you can got a new relation with other people, like just like me. I got someone's from, what is that, Iran, and from Mesir. Yeah, a lot of people that joining this is if we have um, contact by social media. Yeah, like that. That was incredible. Well, from relationship, we can get a lot of information, like valuable ones. But yeah. Thank you so much, Olivia. We are so glad to have you for today's discussion. Thank you. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, that was our discussion with Miss Olivia. Just like she did, I hope all of us could pursue our journey to live our dream life. If you want it, you got it. I'm Katarina Elita Maria, Unhas TV.